Jalan kita masih panjang dan penuh perjuangan. Penuh lika-liku, turunan dan tanjakan. Kita akan tempuh dengan ketekunan dan keteguhan, dengan kekuatan doa dan harapan. Wahai sahabatku para pendidik, belajarlah dan berikanlah yang terbaik untuk anak didik harapan masa depan. Buka mata, telinga, hati mereka dengan luasnya pengetahuan. Merdekakan imajinasi dan kreativitas mereka. Hargai keunikan, suara dan makna setiap siswa. Berikan mereka kepercayaan dan keberanian untuk bertanya tentang apa saja di hati, kepala, dan sekitar mereka. Jadilah suri teladan bagi perjuangan bangsa. Bersetialah pada sikap adil dan bijaksana. Pegang teguh filosofi bangsa, Pancasila. Dan sebuah bangsa, Bhinneka Tunggal Ika. Jadilah pembelajar yang tak berkesudahan. Jadilah teladan bagi kemajuan pendidikan. Rentangkan sayap, bentangkan angan, raihlah bintang jauh di atas awan. Semoga kemurahan dan kerahmatan serta kelimpahan keberkahan Tuhan akan selalu iringi setiap langkah dan kegiatan menuju tujuan yang kita cita-citakan. Indonesia Raya, Indonesia makmur sentosa, Indonesia bahagia merdeka. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Rahayu. Baik Bapak dan Ibu hadirin, dengan demikian pendidikan guru penggerak angkatan ketiga telah secara resmi ditutup. Kami ucapkan selamat telah menjadi guru penggerak angkatan ketiga. Selamat berkarya, berinovasi dan menciptakan metode-metode pembelajaran baru demi terwujudnya merdeka belajar. Yang tentunya Bapak dan Ibu tetap berkolaborasi bersama dengan para pengajar praktik, instruktur, dan fasilitator luar biasa yang telah mendampingi Bapak Ibu selama pendidikan guru penggerak angkatan ketiga ini. Kami ucapkan terima kasih atas perkenan Bapak Dirjen GTK mewakili Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah menutup kegiatan ini secara resmi. Bapak dan Ibu hadirin dan juga para peserta program pendidikan guru penggerak angkatan ketiga yang kami banggakan, selanjutnya berikut kami tayangkan video testimoni guru penggerak angkatan ketiga sebagai penambah semangat dan inspirasi untuk para calon guru penggerak. Mari kita saksikan bersama video testimoni guru penggerak angkatan ketiga berikut ini. Pendidikan guru penggerak selama 9 bulan ternyata terasa sangat singkat. Banyak hal yang saya akan rindukan dan banyak hal yang membuat saya terharu dengan pendidikan guru penggerak ini. Modul lokal karya, para pendamping, para mentor, RRS, dan semua yang berkaitan dengan pendidikan guru penggerak ini sangat terstruktur dengan rapi. Hal ini yang membuat pendidikan guru penggerak yang saya ikuti adalah pendidikan yang berbeda dengan pelatihan-pelatihan sebelumnya. Perasaan atas kesan saya mengikuti pendidikan program guru penggerak ini sangat senang luar biasa. Tidak menyangka 9 bulan perjalanan saya mendapatkan ilmu, pengetahuan, dan wawasan yang bermanfaat dalam dunia pendidikan. Program pendidikan guru penggerak ini sangat luar biasa. Tantangan pembelajaran mandiri sebagai orang dewasa membuat saya makin tumbuh dalam kematangan sebagai seorang guru. Dampak yang terasa dari program
guru penggerak ini. Mulanya saya beranggapan bahwa siswa itu hal-hal yang dipelajari dari dalam negara saja. Saya tidak akan melihat bahwa yang membuat itu tetapi dengan adanya program penggerak ini, saya menganggap Yesus jadi pelanggan pada siswa. Bagaimana sebagai pendidikan berlaku dan harus bertanggung serta bagaimana sebagai pengajar memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak saya dalam mereka belajar. Pembelajaran yang salah bukan keras, menjadi menarik dan menyenangkan bagi peserta didik dengan adanya sumber belajar dan media pembelajaran yang bervariatif. Saya akan terus berinovasi sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Sekelas yang kontekstual akan saya terapkan sehingga peserta didik akan menjadi masyarakat yang bahagia dan sejahtera. Saya akan aktif mensukseskan berbagai program dalam komunitas guru penggerak di Kabupaten Klaten. Setelah lulus dan menjadi guru penggerak, saya siap melakukan perubahan dimulai dari diri saya, kelas dan sekolah saya, dan akan terus mengembangkan diri melalui aktivitas yang nampak dalam rancangan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan peserta didik, serta menjadi penggerak dalam komunitas praktis yang optimal untuk menjawab keresahan dan tantangan pendidikan di era digital. Saya akan terus memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada murid agar murid dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dia miliki, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang berlaku saat ini. Yang saya lakukan yaitu program SMP Sukabumi Berguna. Program ini sesuai dengan kodrat alam lingkungan sekolah dan tempat tinggal murid-murid dan menyesuaikan dengan kodrat zaman saat ini. Membangkitkan kemandirian, mengasah jiwa kewirausahaan agar para murid dapat bermanfaat bagi lingkungan sebagai bagian dari masyarakat. Dalam pelaksanaan program ini, kami membuat kebun bunga potong di sekolah. Dan dalam pelaksanaannya, kami berkolaborasi bekerja sama dengan Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukabumi yang memberikan penyuluhan bagaimana menanam bunga yang baik. Saya telah membuat program yang berpihak pada murid di antaranya Gemah Kasih, Gerakan Bersama Kamis Bersih, tujuan untuk membiasakan budaya bersih bunga damai. Saparaga, Sabtu pagi berolahraga dengan tujuan membiasakan murid hidup sehat. Menghidupkan kembali pojok baca agar membiasakan murid gemar membaca. Di kelas saya sudah mulai mempraktekkan tentang restitusi dengan siswa, kemudian saya melakukan pembelajaran sejarah, kemudian saya juga sudah menerapkannya dengan kelas dan ada pembelajaran berintegrasi. Kemudian saya juga melakukan program-program di sekolah seperti pentas mahasiswa dan secara dari media sosial dan gotong-royong media sosial. Berarti dengan dia belo lalu acara dia Penggerak merdeka belajar. sedih padahal lu ini. Bapak Ibu hadirin, demikian tadi kita sudah sama-sama menyaksikan video testimoni pendidikan guru penggerak pada angkatan ketiga ini, di mana dalam video tersebut kita semua dapat mendengar cerita perjalanan dan manfaat yang mereka rasakan selama menjalani program pendidikan guru penggerak angkatan ketiga. Motivasi juga harapan serta semangat yang disampaikan oleh mereka telah berhasil membawa mereka menyelesaikan program pendidikan guru penggerak angkatan ketiga ini. Mudah-mudahan dapat menambah semangat dan menginspirasi Bapak dan Ibu calon guru penggerak dari berbagai angkatan yang menyaksikan acara ini.
Baik Bapak dan Ibu hadirin, demikian usai sudah rangkaian acara penutupan pendidikan guru penggerak angkatan ketiga. Kami ucapkan terima kasih atas perkenan Bapak Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan mewakili Menteri Pendidikan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi yang telah menutup kegiatan ini secara resmi. Terima kasih juga kami ucapkan kepada segenap tamu undangan, para pejabat eselon di lingkungan Kemendikbudristek, para kepala daerah, bupati, gubernur, kepala dinas pendidikan provinsi, serta kepala dinas pendidikan kabupaten kota, dan juga kepala UPT di jajaran Kemendikbudristek. Selanjutnya, Bapak Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, serta segenap para tamu undangan berkenan meninggalkan ruang virtual. Tetapi bagi para guru penggerak angkatan ketiga ini, kami mohon untuk tetap berada di dalam ruang webinar ini, karena akan ada pemberitahuan teknis mengenai sertifikat dan surat kelulusan guru penggerak angkatan ketiga. Saya Anissa Nurmalia dan seluruh staf yang bertugas pamit undur diri. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bel coba ya, no? Bel dipanggil sholat. Harap doang, udah coba di YouTube ya kalah. Bel dipanggil sholat. Tulis itu pada muncul. Wah baru bang, adik murah bili ini. Hah? Segera didengar neng, ingat baru dia dengar maksud. Adik semula juk tuh, kadang-kadang masih siap maksud. Coba dengar dulu. Kalau dia dengar dulu. Apa dia bilang? Saatnya melaksanakan sholat zuhur. No, lengkap bel. Makan banget tapi susah BAB. Lancarkan kembali BAB secara cepat. Saatnya melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Saatnya melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat siang para sahabat GTK yang telah hadir di Zoom meeting dan streaming melalui kanal YouTube. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam setiap aktivitas. Senang sekali saya Dwi Setiawati dapat menemani Bapak Ibu sekalian selama kurang lebih 2 jam ke depan dalam acara webinar implementasi kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar seri ketiga dengan topik pembahasan kurikulum operasional satuan pendidikan. Sahabat GTK di seluruh Indonesia, seri webinar implementasi kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar ini diselenggarakan dalam rangka mendukung satuan pendidikan yang akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara mandiri melalui pembahasan berbagai topik dan praktik baik implementasi kurikulum Merdeka. Seri webinar implementasi kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar telah berjalan 2 seri. Yang setiap episodenya mengupas topik secara mendalam dengan mengundang narasumber-narasumber yang luar biasa.
Pada webinar implementasi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar seri pertama, hadir dengan mengangkat tema filosofi kurikulum Merdeka yang membahas tentang tujuan kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar untuk mewujudkan transformasi pendidikan di Indonesia. Kemudian, pada seri kedua, webinar implementasi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar mengangkat topik struktur kurikulum Merdeka yang membahas tentang implikasi pada perubahan mata pelajaran dan beban kerja guru, serta perbedaan struktur kurikulum pada setiap jenjang. Pada webinar implementasi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar seri 3 ini, kita akan membahas kurikulum operasional satuan pendidikan. Para sahabat GTK, pertama-tama izinkan saya menyapa keynote speaker dan para narasumber webinar seri 3 ini. Yang terhormat Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Dr. Wardani Sugianto, MPD. Yang terhormat para narasumber, Ibu Windy Hastasasi, selaku penyusun panduan kurikulum operasional Satuan Pendidikan Kemendikbudristek, kemudian Ibu Amalia Fitri, selaku tenaga ahli teknologi Kemendikbudristek, dan ada Bapak Wardani, Bapak Andika Dwi Wibowo, Guru SD Negeri 26 Jati Utara, Kota Padang, dan Ibu Adika Khairani Tanjung, Guru SD Negeri 101798, Deli Tua, Deli Serdang. Selanjutnya, sapaan hangat kami tujukan untuk sahabat GTK. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kota, Kepala Sekolah, Guru, Pengawas, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Pemerintah Daerah, serta rekan-rekan yang kami banggakan. Selamat datang pada acara webinar ini. Pertama-tama, mari kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mohon kepada seluruh hadirin dapat duduk tegak dan sikap sempurna. Dia sekadu dulu. Kalau kira nak kan, mereka kira nak berkasih dulu. Tiga lamuni dua. Assalamualaikum. Ya, dia serius ni, mana? Oh, tiba ada terus. Ini anu kali. Ya. Mari aku masuk dalam. Hadirin dapat menyesuaikan kembali ke posisi semula. Bapak Ibu sahabat GTK, pembukaan resmi dari kegiatan webinar ini telah dilakukan pada seri webinar pertama pada hari Senin 18 April 2022 lalu. Sehingga kita akan langsung masuk pada susunan acara. Mohon izin kepada peserta webinar untuk tidak menggunakan kolom chat sebagai bukti kehadiran, karena nanti panitia akan mengirimkan link daftar hadir. Acara selanjutnya penyampaian arahan oleh keynote untuk webinar seri 3 kurikulum operasional satuan pendidikan, yaitu Bapak Wardani Sugianto. Kepada Bapak Wardani Sugianto dipersilakan.
Mohon maaf, masih mute, Pak. Sabun cuci tangannya isi ulangnya ajak ke sini minta. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sehat untuk semuanya. Yang saya hormati para narasumber, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan, pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota, yang saya hormati para kepala sekolah, para pengawas, Bapak Ibu guru yang menghadiri dalam kegiatan webinar pada siang hari ini. Disyukuri kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena limpahan berkat dan rahmat-Nya kita dapat melaksanakan seri webinar implementasi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar di seri yang ketiga ini, kurikulum operasional satuan pendidikan. Izinkanlah saya share screen, Ibu Bapak yang saya hormati, beberapa pointer yang ingin saya sampaikan. Bapak yang saya hormati, kurikulum operasional sekolah ini adalah kurikulum yang nanti akan kita susun bersama, disusun oleh masing-masing satuan pendidikan sebagai kurikulum yang berfungsi sebagai pengarah dalam kegiatan pembelajaran maupun juga kegiatan-kegiatan pendukungnya. Oleh karena itu, saya akan mengawali dulu terkait dengan kurikulum ini tentang pendapat dari tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, yang menyampaikan bahwa siswa bukan botol kosong saat datang ke sekolah. Artinya, di situ kemerdekaan hendaknya dikenakan terhadap cara anak berpikir, yaitu jangan selalu dipelopori atau disuruh mengakui buah pikiran orang lain, akan tetapi biasakanlah anak-anak mencari sendiri segala pengetahuan dengan menggunakan pikiran mereka sendiri. Nah, ini maksudnya bukan berarti tidak boleh dipelopori, tidak boleh menyampaikan buah pikiran guru kepada anak, tapi anak didorong dengan segala kemerdekaannya itu untuk memanfaatkan pikiran cerdas mereka dengan berbagai sumber yang ada dalam membangun pembelajaran. Ini terkait dengan yang perlu kita perhatikan dalam menyusun kurikulum dan dalam platform kurikulum Merdeka. Arah perubahan sistem pendidikan di masa depan, Ibu Bapak yang saya hormati, kita sudah tahu, ya, ini kita selalu mengulang-ulang, saya dalam presentasi selalu mengulang-ulang 5 hal ini, tentang bagaimana perubahan ekosistem yang harus kita lakukan, perubahan mindset guru, perubahan pedagogi, dan kurikulum dan sistem penilaian. Ibu Bapak yang saya hormati, arah pengembangannya ya di dalam ekosistem ini memang harus berubah, ya, dari belajar sebagai kewajiban tetapi menjadi belajar sebagai pengalaman yang menyenangkan. Ini yang harus kita rubah. Bagaimana anak itu bisa senang ke sekolah, bisa bangga ke sekolah, karena di situ disambut dengan baik oleh anak-anak, ya, oleh anak-anak disambut dengan baik oleh para guru, teman-temannya, ya, karena bangga dengan itu. Kemudian di dalam peran guru
Ini peran guru ini saya tekankan berulang-ulang. Peran guru bukan sebagai orang cerdas penyampaian informasi segala ilmu, tetapi peran guru ini sebagai fasilitator, sebagai coach, sebagai mentor bagi anak-anak, bisa sebagai teman bagi anak-anak dalam mereka melakukan proses pembelajaran. Kemudian pedagoginya, Bapak yang saya hormati, perubahan-perubahan yang terjadi, kita mengenal dengan konsep behavioristik, ya, dan juga konsep-konsep humanistic education. Nah, bagaimana pedagogi yang sekarang kita lakukan ini sudah harus dengan pedagogi modern, artinya pedagogi kekinian. Tadi anak bukan masuk sebagai botol kosong, tetapi anak datang ke sekolah itu sudah punya niatan, punya pengetahuan yang mendasari, punya potensi yang mereka sudah bisa belajar dari berbagai sumber. Dengan pendekatan IT ini banyak sumber belajar yang sudah bisa dipelajari. Nah, bagaimana merangsang itu supaya anak-anak itu datang juga sudah mempersiapkan materinya. Dengan demikian dari sisi konsep kognitif, ya menurut saya konsep C1, C2, ingatan pemahaman itu sekarang sudah harus bergeser menjadi tanggung jawab anak dalam pendampingan orang tua. Nah, bolehlah guru masuk ke dalam proses pembelajaran, membawa ke dalam pemahaman. Tetapi nanti itu cukup 30%, 70% sudah mengarah ranah kognitifnya itu ke aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi sampai pada mencipta. Ya. Sehingga konsep pedagoginya akan berbeda. Anak berjalan mencari pengetahuannya, guru sebagai pendamping. Nah, kurikulumnya yang sekarang ini bagaimana kita menyusun, Bapak yang saya hormati, dalam menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan ini harus memperhatikan pedagogi, harus memperhatikan ekosistem, harus memperhatikan guru dan memperhatikan peserta di dalam lingkungan. Yang tahu siapa adalah Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah yang ada di lingkungan itu sendiri. Di daerah perkotaan dengan di daerah desa akan berbeda. Bagaimana kurikulum operasional sekolah atau pendidikan. Oleh karena itu, di sini kita hadirkan para narasumber dari para guru, para kepala sekolah, dan juga dari kementerian. Ini tujuannya kita melihat seperti apa nanti kita berdiskusi terkait dengan bentuk kurikulum operasional satuan pendidikan. Kemudian sistem penilaian, Ibu Bapak yang saya hormati, sistem penilaian bukan menghukum, tapi sistem penilaian yang memberikan potret perkembangan mereka disadari oleh anak dan mereka bisa memperbarui diri, bukan saling nyontek satu dengan yang lain sebagai sebuah kebutuhan untuk mencapai prestasi tertinggi. Ini yang salah. Ya. Ini penilaian itu mereka kerjakan secara mandiri, mereka tahu dan ada kekurangannya dan melengkapi, belajar kembali. Inilah yang perbedaannya dengan sistem penilaian yang kemarin lebih pada ujian nasional, hukum. Nah, ini lebih pada mendukung, memfasilitasi bahwa saya berada di posisi 60%. Saya berada di posisi belum maksimal. Saya berada di posisi sudah maksimal. Berarti perlu tambah pengayaan dan lain sebagainya. Bapak yang saya hormati, bagaimana menyusun pedoman penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan karakter dan kebutuhan satuan pendidikan, Bu Bapak. Lanjut. Ya. Kurikulum operasional yang dikembangkan menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik satuan pendidikan dan daerah. Ini yang tadi sudah saya sampaikan. Dan dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum operasional, satuan pendidikan sebaiknya melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk siswa, komite, sekolah, industri, bagi SMK ini wajib ya, dan masyarakat. Dan bagi SD, SMP,
SMA pun juga baik kalau melibatkan industri kaitannya dengan anak, biar ketika nanti pembelajaran project based learning itu bisa melihat potensi kearifan yang ada di wilayah, sehingga kearifan di wilayah ini tidak hilang tetapi diangkat kembali, didukung kembali dan menjadi potensi wilayah yang bisa menjadi andalan dalam pengembangan sumber daya alam misalnya, atau sumber daya lainnya. Bapak yang saya hormati, berikutnya ya. Nah, prinsip-prinsip penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Ada 5 yang perlu kita perhatikan. 1, berpusat pada peserta didik. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana kondisi peserta didik itu harus diperhatikan dalam penyusunan kurikulum itu. Kemudian kontekstual. Ya, kontekstual melihat konteks, menunjukkan kekasan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks seni sosial budaya di lingkungan, serta dunia kerja dan dunia industri ini bagi khususnya SMK, dan menunjukkan karakteristik atau kekhususan peserta didik berkebutuhan khusus. Kemudian yang ketiga esensial, yaitu memuat semua unsur informasi penting utama yang dibutuhkan dan digunakan di satuan pendidikan, bahasa yang digunakan lugas, ringkas, dan mudah dipahami. Ini maksudnya esensial itu yang esensi saja. Ya. Kemudian yang keempat, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan berbasis data-data yang aktual. Kemudian melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Jadi selama ini kalau kurikulum kita itu masih disusun sendiri oleh satuan pendidikan, oleh para guru, kemudian disahkan dengan komite sekolah, ya ke depan kita masih ada waktu cukup panjang untuk menyusun kurikulum untuk tahun ajaran baru nanti. Libatkanlah masyarakat, tokoh-tokoh pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat, apalagi pelaku-pelaku budaya di daerah, kemudian juga pelaku-pelaku UMKM di daerah, misalnya untuk SMK, pelaku industri di daerah. Ini dalam rangka disesuaikan dengan kebutuhan di daerah, khususnya kalau SMK harus disesuaikan dengan kebutuhan industri dan potensi wilayah, nah, industri secara nasional maupun di kedaerahan. Nah, Bapak yang saya hormati, nanti akan lebih dijelaskan oleh para narasumber yang lain. Kalau kita melihat daripada kerangka kurikulum ini berawal dari tujuan pendidikan nasional, kemudian standar kompetensi lulusan, yang kemudian ada 4 standar yang selalu ini menjadi acuan, yaitu standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar lainnya. Kemudian menjadi dokumen kurikulum pemerintah dan dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini acuan-acuan yang kita pakai, dan kemarin seri pertama, kedua juga sudah disampaikan sebagai landasannya. Bapak yang saya hormati, dalam dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan kita melihat ya komparasi. Kalau di dokumen kurikulum KTSP itu dokumen 1 itu ada visi, misi, tujuan, struktur dan muatan kurikulum, pengaturan beban belajar dan kalender pendidikan. Kemudian di kurikulum Merdeka ini ada karakteristik satuan pendidikan. Kemudian visi dan misi satuan pendidikan, tujuan program kalian itu kalau yang SMK, kemudian pengorganisasian pembelajaran, ya, pengorganisasian pembelajaran. Kemudian yang kedua itu silabus kalau yang di KTSP ini yang dengan alur dan tujuan pembelajaran. Kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran di kurikulum Merdeka ada perangkat atau modul ajar dan evaluasi pembelajaran. Jadi penilaian di dalamnya, namun lebih menekankan pada evaluasi pembelajaran itu bagaimana secara sistem itu dievaluasi, ya, secara sistem dievaluasi.
Ini sedikit perbedaannya antara kurikulum KTSP kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Sehingga harapan kita Bapak dan Ibu yang saya hormati, Ibu Bapak benar-benar dapat menyusun kurikulum dan terutama satuan pendidikan yang sudah menyatakan akan menerapkan kurikulum Merdeka, janganlah hanya sekedar menggeser nama, tetapi dalam pelaksanaannya berbeda. Justru yang kita harapkan Ibu Bapak benar-benar perubahan mindset, pola pikir dalam penyusunan kurikulum ini benar-benar dapat dipersiapkan dengan baik, sehingga tidak hanya perubahan terjadi pada kuantitatif sudah bergeser, tetapi secara kualitatif belum bergeser. Ini tidak kita inginkan. Oleh karena itu, sekolah penggerak, kemudian SMK pusat keunggulan, jadilah menjadi pelopor dalam penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai keynote speaker dalam mengawali implementasi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Belajar dari ketiga kurikulum operasional satuan pendidikan. Ada kekurangannya saya mohon maaf dan selamat mengikuti webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Satu pasta gigi sensitif, 8 manfaat. Sensodyne merendahkan gigi sensitifku. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang gerhana matahari. Sinar matahari terhalang oleh bulan, maka mengakibatkan terjadinya gerhana matahari. Anak-anak, masih ada yang belum jelas? Ada yang mau bertanya? Bagaimana ya supaya murid-murid lebih bersemangat menerima pelajaran? Saya harus mengembangkan diri. Tapi bagaimana ya? Pak Andi, kok ngomong aja Pak? Kenapa? Iya Ibu, saya lagi bingung. Akhir-akhir ini murid saya terlihat bosan dan kurang bersemangat di kelas. Saya harus mencari inovasi baru dalam mengajar di kelas, Bu, supaya mereka kembali semangat. Ayo Pak, kita coba platform yang kemarin diinfokan itu loh Pak, platform Merdeka Mengajar. Saya belum sempat membuka platform ini. Ini loh Pak, platform Merdeka Mengajar punya Kemendikbudristek yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Jadi, platform ini diperuntukkan untuk guru Pak. Kita bisa mempersiapkan pembelajaran, mengajar, mengembangkan diri, dan berkarya lebih baik lagi. Pak, banyak sekali referensi materi ajar dan video-video inspiratif. Wah, keren ya Bu. Platform untuk guru berkarya sekaligus memberikan inovasi dalam mengajar. Seharusnya saya langsung mencoba platform Merdeka Mengajar ini. Betul Pak, kita bisa juga loh Pak berbagi video pembelajaran kita dan mendapatkan umpan balik dari guru-guru lain yang sudah bergabung di sini Pak. Pokoknya platform ini sangat membantu kita loh Pak. Terima kasih ya Bu. Saya akan coba buat perubahan. Semangat Pak, Bapak pasti bisa. Siap. Mari Pak. Mari. Saya harus lebih kreatif. Untuk pelajaran besok, saya coba buat alat peraga. Semoga yang saya buat ini bisa bermanfaat dan menginspirasi para murid serta teman-teman guru lainnya. Matahari terhalang menjadi gerhana matahari. Belajar jadi menyenangkan. Ayo tetap bergerak dalam semangat kolaborasi dan kemandirian dengan platform Merdeka Mengajar sebagai teman bergerak demi kemajuan pendidikan Indonesia. Matahari terhalang bulan menjadi gerhana matahari.
Sahabat GTK sekalian, pada bulan April 2022 telah dilaksanakan 2 seri webinar implementasi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Masing-masing seri membahas mengenai filosofi kurikulum Merdeka dan struktur kurikulum Merdeka. Seri ketiga dari rangkaian seri webinar ini akan membahas mengenai kurikulum operasional satuan pendidikan yang mencakup penyusunan dan diferensiasi kurikulum serta turunan dari capaian pembelajaran ke tujuan pembelajaran. Sebelum saya mengundang para narasumber untuk memaparkan lebih lanjut mengenai kurikulum operasional satuan pendidikan dan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar, saya ingin menyapa kembali para sahabat GTK yang telah hadir baik di Zoom webinar dan di kanal YouTube. Saat ini sudah ada 9.416 peserta. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa bersemangat dalam mengikuti seri webinar ini sampai di penghujung acara. Saya juga mau mengingatkan para sahabat GTK untuk berpartisipasi aktif pada webinar ini dengan menulis pertanyaan di kolom fitur Q&A di Zoom dengan format nama, asal instansi atau sekolah, dan pertanyaan yang ingin disampaikan. Sahabat GTK sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang dinantikan, yaitu penjelasan dan diskusi mengenai kurikulum operasional satuan pendidikan, serta pemanfaatan modul-modul pendukung KUSP di platform Merdeka Mengajar. Telah hadir 4 narasumber di tengah-tengah kita. Narasumber pertama, Ibu Windy Hastasasi. Beliau merupakan tim penyusun KUSP Kemendikbudristek yang akan berbagi mengenai penyusunan kurikulum pada satuan pendidikan. Selamat siang, Ibu Windy. Selamat siang, Bu Dwi. Terima kasih telah hadir membersamai kami semua. Narasumber kedua adalah Ibu Amalia Fitri. Beliau merupakan tim platform Merdeka Mengajar yang akan berbagi mengenai pemanfaatan modul-modul yang menunjang penyusunan kurikulum di platform Merdeka Mengajar. Selamat siang, Ibu Fitri. Selamat siang, Ibu Dwi. Selamat siang, Bapak Ibu dan sahabat GTK seluruh Indonesia. Terima kasih banyak Bu Fitri telah hadir membersamai kami semua. Narasumber ketiga adalah Bapak Andika Dwi Wibowo. Beliau merupakan guru di SD Negeri 26 Jati Utara Kota Padang. Beliau juga merupakan anggota komite pembelajaran di sekolahnya dan juga ketua kelompok kerja guru Kota Padang. Terima kasih telah hadir untuk berpartisipasi pengalaman dalam menyusun KUSP, Pak. Dan narasumber keempat adalah Ibu Ada Hairani Tanjung, guru dari SD Negeri 101798, Deli Tua, Deli Serdang. Beliau merupakan anggota komite pembelajaran di sekolahnya. Terima kasih Bu Ada atas kehadirannya untuk berbagi pengalaman dalam penyusunan KUSP. Selama berlangsungnya diskusi dengan para narasumber, sahabat GTK diharapkan dapat berpartisipasi aktif dengan memberikan pertanyaan di fitur Q&A di Zoom. Beberapa pertanyaan akan kami kurasi untuk ditanyakan langsung kepada para narasumber setelah sesi paparan nanti berakhir, dan untuk pertanyaan-pertanyaan lain akan dijawab oleh para panelis pada kolom fitur Q&A. Mohon Bapak Ibu sekalian dapat terus menyimak hingga akhir acara. Saya akan langsung pada narasumber pertama, Ibu Windy Hastasasi. Halo Ibu Windy. Halo, selamat siang Bu Dwi. Selamat siang Bapak dan Ibu sahabat GTK seluruh Indonesia. Selamat siang Bu Windy. Apakah saat ini sudah siap untuk memberikan pencerahan kepada kami semua Ibu? Insya Allah kita sama-sama belajar ya Bu Dwi di siang hari ini. Baik, terima kasih Bu Windy. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Windy.
Terima kasih, Bu Dwi. Selamat siang, Bapak dan Ibu, sahabat GTK di seluruh Indonesia. Terima kasih sekali GTK atas undangannya hari ini. Saya senang sekali bisa berbagi untuk kita sama-sama belajar mengenai kurikulum operasional di satuan pendidikan. Harapannya di sesi ini Bapak dan Ibu mendapatkan gambaran mengenai apa saja prinsip-prinsip dan komponen yang harus dimasukkan ke dalam kurikulum operasional di satuan pendidikan, dan harapannya nanti bisa menjadikan dokumen tersebut panduan arah untuk satuan pendidikan masing-masing. Silahkan dibantu untuk slide-nya. Baik, Bapak dan Ibu, next. Kalau kita bicara mengenai kurikulum operasional satuan pendidikan, kita membahas mengenai seluruh rencana proses belajar ya Bapak dan Ibu yang diselenggarakan di satuan pendidikan masing-masing. Nah, dokumen ini nantinya akan menjadi pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan masing-masing. Nah, agar dokumennya menjadi bermakna, tentu saja kurikulum operasional satuan pendidikan ini harus dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan Bapak dan Ibu masing-masing gitu ya. Sehingga nanti dalam paparan saya dalam menyusunnya satuan pendidikan akan melihat gitu ya, akan memperhatikan apa saja sih prinsip-prinsipnya ketika mengembangkan kurikulum operasional, dan harapannya prinsip-prinsip ini dapat membantu Bapak dan Ibu dalam proses berpikir ketika menyusun kurikulum operasional di satuan pendidikan masing-masing. Jadi nanti prinsip-prinsip ini akan menjadi dasar Bapak dan Ibu dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, Bapak dan Ibu, satuan pendidikan diberikan kebebasan dalam pengembangan dengan menyesuaikan tujuan utama dari kurikulum operasional satuan pendidikan, asalkan komponen dasarnya tercakup di dalamnya. Nah, yang harus diingat nih Bapak dan Ibu gitu ya, ketika kita menyusun kurikulum operasional di satuan pendidikan, tadi sudah dijelaskan juga oleh Bapak Wardani gitu ya, apa saja sih prinsip-prinsipnya gitu ya, yang harus kita ingat adalah selalu berpusat pada peserta didik. Pastikan ketika kita menyusun dokumen kurikulum operasional di satuan pendidikan ini, pembelajaran yang sudah dituliskan di situ dan nantinya akan dijalankan gitu ya, sudah memenuhi nih keragaman potensi kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar serta kepentingan dari peserta didik. Kemudian kontekstual. Bagaimana dokumen yang disusun tersebut, bagaimana kurikulum yang disusun tersebut menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan Bapak dan Ibu masing-masing. Jadi dilihat dari konteks sosial budayanya, dilihat dari lingkungannya juga, kemudian dilihat dari dunia kerja dan industri untuk SMK. Kalau untuk SLB melihat juga bagaimana karakteristik dan kekhususan peserta didik berkebutuhan khusus yang ada di satuan pendidikan SLB. Nah, kemudian esensial. Jadi memuat semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan dan digunakan di satuan pendidikan. Nah, kalau kita bicara mengenai prinsipnya ini, sehingga bahasa yang digunakannya pun juga harus tugas Bapak dan Ibu ringkas dan mudah dipahami, karena akan membahas mengenai unsur informasi yang penting atau utama saja gitu. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah accountable gitu ya, dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Nah, ini juga yang penting, tidak kalah penting melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, kita harus ingat dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikan, kita
bagaimana kita melibatkan komunitas satuan pendidikan, bagaimana kita melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti orang tua, seperti organisasi, industri dan dunia kerja untuk SMK, lalu di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Nah, ini adalah prinsip-prinsip yang memang harus selalu kita ingat gitu ya ketika kita menyusun kurikulum operasional di satuan pendidikan. Next. Nah, Bapak dan Ibu, kurikulum operasional yang digunakan di satuan pendidikan untuk pembelajaran dikembangkan dan dikelola oleh satuan pendidikan masing-masing. Namun tetap mengacu pada struktur kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, karena kurikulum operasional yang dikembangkan harus menunjukkan kesesuaian Bapak dan Ibu dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, satuan pendidikan dan daerah masing-masing, maka satuan pendidikan diberi kebebasan dalam mengembangkan kurikulum operasionalnya dengan menyesuaikan tujuan utama sejauh komponen dasarnya tercakup di dalamnya. Nah, jadi di sini satuan pendidikan akan memiliki keleluasaan untuk menentukan format dan sistematika penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Namun dengan demikian, ketika Bapak dan Ibu akan menyusun kurikulum operasional di satuan pendidikan, perlu sekali untuk selalu merujuk kepada kerangka, dasar, dan struktur yang ditetapkan secara nasional dan juga disesuaikan dengan visi, misi, dan karakteristik satuan pendidikan. Jadi Bapak dan Ibu, sahabat GTK ketika akan melihat bagaimana standar nasional pendidikan yang kita jadikan acuan gitu ya dalam pengembangan kurikulum operasional. Kita akan melihat, satuan pendidikan akan melihat bagaimana standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan. Kemudian akan melihat juga struktur kurikulumnya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, karena struktur tersebut menjadi acuan satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum menuju tercapainya profil pelajar Pancasila. Tentu saja dapat ditambahkan dengan kekhasan satuan pendidikan ya Bapak dan Ibu, karena harus disesuaikan juga dengan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Nah, dari struktur kurikulum ini isinya adalah kegiatan intrakurikuler dan juga proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini akan saya bahas nanti di slide berikutnya terkait dengan struktur kurikulum ini. Next-nya. Oke. Baik Bapak dan Ibu, lalu bagaimana sih apa yang harus dilakukan ketika kita menyusun kurikulum operasional di satuan pendidikan? Prosesnya bagaimana gitu ya? Penyusunan dokumen kurikulum operasional sekolah hendaknya tuh dimulai dengan memahami dulu Bapak dan Ibu secara utuh kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian dalam penyelenggaraannya, kurikulum operasional di satuan pendidikan perlu menjadi dokumen yang dinamis Bapak dan Ibu, yang diperbaharui secara berkesinambungan sehingga dapat menjadi referensi dalam keseharian, direfleksikan dan terus dikembangkan. Nah, kalau kita bicara mengenai proses penyusunan kurikulum operasional ini ada dua sifatnya, tetapnya karena memang mengacu kepada kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, tapi fleksibel atau dinamis karena pengembangan kurikulum operasionalnya itu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan. Gitu. Jadi yang ditentukan oleh pemerintah itu adalah kerangka dasarnya kurikulum gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana ya langkah-langkahnya kalau bagi sekolah yang memang atau bagi satuan pendidikan yang memang belum pernah menyusun kurikulum operasional di satuan pendidikannya, pastinya dimulai dengan menganalisis dulu konteks karakteristik satuan pendidikan. Ini adalah langkah yang sangat penting nih Bapak dan Ibu untuk dilakukan karena berkaitan dengan langkah yang akan dilakukan berikutnya gitu ya. Dari menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan, kemudian mendapatkan datanya yang bisa dianalisis, kemudian disimpulkan dan kemudian bisa merumuskan visi, misi dan tujuan dari satuan pendidikan masing-masing. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu setelah sudah jelas satuan pendidikan masing-masing arahnya mau kemana gitu ya,
kemudian akan menentukan pengorganisasian pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu sahabat GTK, ini sangat penting sekali. Kenapa ya satuan pendidikan bisa menentukan pengorganisasian pembelajaran? Memangnya pembelajarannya bisa diorganisasi seperti apa? Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian setelah sudah ditentukan pengorganisasian pembelajarannya, Bapak dan Ibu akan menyusun rencana pembelajaran yang akan dilakukan di satuan pendidikan yang sudah disesuaikan dengan pengorganisasian pembelajaran yang sudah dipilih. Setelah itu, Bapak dan Ibu akan merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional, gitu ya. Dan harapannya ini akan berjalan terus, evaluasi jangka panjang untuk analisis karakteristik satuan pendidikan dan juga visi misi dan tujuan. Lalu juga ada evaluasi jangka pendek untuk poin nomor 3, 4, dan 5, gitu ya. Harapannya itu bisa terus dilakukan. Berikutnya. 12.25 ini. Baik. Nah, kalau Bapak dan Ibu jika satuan pendidikannya sudah memiliki dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan, bisa langsung melakukan peninjauan dan revisi Bapak dan Ibu. Nah, langkah-langkahnya kurang lebih perbedaannya adalah di langkah nomor 2 dan di langkah nomor 3, di mana ketika melihat gitu ya Bapak dan Ibu konteks karakteristik satuan pendidikannya ditinjau kembali, visi misinya bagaimana. Kemudian apakah visi misi tujuan tersebut setelah ditinjau gitu ya, apakah pengorganisasian pembelajarannya itu sudah sesuai ya gitu ya dengan visi misi tujuan yang sudah ditinjau tersebut. Kemudian setelah sudah ditinjau dan sudah direvisi, kemudian menyusun dan merancang langkah-langkah berikutnya. 12.35. Nah, kalau tadi dari langkah-langkah yang sebelumnya gitu ya, Bapak dan Ibu mungkin akan melihat apa saja sih komponen yang harus ada di dalam kurikulum operasional satuan pendidikan gitu ya. Ada 4 poin yang harus masuk di dalamnya, yaitu ada karakteristik satuan pendidikan, kemudian visi misi dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Kita akan bahas satu-satu Bapak dan Ibu terkait dengan komponen-komponen ini, dan nanti Bapak dan Ibu akan melihat bagaimana nanti pun dalam panduan gitu ya, kami di situ memberikan beberapa contoh yang harapannya bisa menjadi inspirasi, tapi bukan menjadi template yang harus diikuti oleh seluruh satuan pendidikan di seluruh Indonesia, karena seperti yang tadi sudah disampaikan, kita harus menyesuaikan dengan karakteristik dari satuan pendidikan masing-masing. Baik, berikutnya. Oke, kita bahas dulu Bapak dan Ibu terkait dengan komponen yang pertama, karakteristik satuan pendidikan. Nah, Bapak dan Ibu, ini penting sekali sebelum mengembangkan kurikulum operasional, satuan pendidikan perlu melakukan analisis karakteristik dan lingkungan belajar. Dengan cara bagaimana nih gitu ya, harapannya kita bisa menampung aspirasi anggota komunitas. Sehingga ketika Bapak dan Ibu merumuskan visi dan misi sebagai arahan, itu disepakati oleh seluruh warga satuan pendidikan. Nah, analisis karakteristik satuan pendidikan ini penting sekali untuk dilakukan Bapak dan Ibu agar mendapatkan gambaran utuh kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan Bapak dan Ibu masing-masing dan seluruh warganya, mulai dari peserta didik, mulai dari pendidik dan juga tenaga kependidikan. Nah, nantinya hasil analisis karakteristik ini akan menjadi landasan Bapak dan Ibu dalam proses merumuskan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Nah, ketika kita menganalisis karakteristik satuan pendidikan ini, Bapak dan Ibu, yang harus diingat adalah prinsip-prinsipnya ketika kita melakukan analisis lingkungan belajar. Yang pasti adalah kita melibatkan perwakilan warga satuan pendidikan. Harapannya dengan melibatkan warga satuan pendidikan, perwakilan mulai dari orang tua, pendidik, mitra gitu ya, harapannya kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh terhadap kondisi lingkungan satuan pendidikan kita. Nah, kemudian dari situ kita akan mendapatkan data-data gitu ya. Data-data tersebut akan kita gunakan dan kita gunakan untuk melihat situasi nyata real kondisi satuan pendidikan kita. Nah, yang harus diingat juga Bapak dan Ibu, karena ini langkah yang cukup penting gitu ya, komponen yang cukup penting, semua komponen penting, tapi ini menurut saya adalah awal mulanya gitu ya, sebelum kita melakukan komponen yang lain gitu, adalah kita mengalokasikan waktu yang cukup nih
Bapak dan Ibu untuk mengumpulkan datanya, lalu mengorganisasikan datanya, kemudian menganalisis dan kemudian mendokumentasikannya. Jadi harapannya memang benar-benar bisa mendapat melihat akar permasalahannya, mendapatkan gambaran lebih luas terhadap kondisi lingkungan satuan pendidikan masing-masing. Nah, dari hal tersebut kemudian yang perlu diingat adalah memilah informasi yang relevan, kemudian menyimpulkan untuk mengembangkan strategi atau solusi. Nah, Bapak dan Ibu, sahabat GTK, ada banyak cara gitu ya ketika Bapak dan Ibu mengumpulkan informasi dalam tujuan untuk menganalisis karakteristik satuan pendidikan. Jadi bisa menggunakan kuesioner, membuat pertanyaan yang tentu saja disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang dibutuhkan, bisa langsung wawancara kepada orang yang dituju gitu ya untuk mendapatkan data secara langsung, bisa melakukan FGD atau diskusi kelompok terkumpul dengan mengundang perwakilan dari seluruh warga satuan pendidikan atau misalnya tokoh masyarakat, lalu juga melakukan observasi. Ini juga sangat data yang bisa digunakan karena ini pasti banyak dilakukan oleh Bapak dan Ibu yang berada di satuan pendidikan gitu ya. Bagaimana bisa mengamati dan mencatat apa sih yang tampak gitu ya dari lingkungan belajar gitu. Kemudian rapor pendidikan, jadi bisa melihat juga mutu dan hasil belajar, kemudian kompetensi dan kinerja pendidik dan tendik juga, kemudian mutu dan relevansi pembelajaran. Nah, kalau kita bicara mengenai analisis karakteristik satuan pendidikan, nanti satuan pendidikan bisa melihat bagaimana sih sumber daya alam, sosial dan budaya di daerah masing-masing gitu ya. Kemudian bagaimana sih sistem dan kebijakan di daerahnya masing-masing. Kemudian bagaimana nih bisa membangun kemitraan di daerahnya masing-masing. Nah, oleh karena itu penting sekali Bapak dan Ibu untuk di awal melakukan analisis ini agar tahu potensi-potensi apa yang bisa dilakukan ya untuk menjalin kemitraan atau menjadi potensi belajar atau mendukung proses belajar peserta didik kita. Nah, pastinya ini akan berbeda-beda di setiap daerah dan satuan pendidikan. Oke. Yang berikutnya dari setelah kita sudah menganalisis karakteristik lingkungan belajar satuan pendidikan, kita akan merumuskan nih Bapak dan Ibu visi misi tujuan satuan pendidikan. Nah, kalau kita bicara yang berikutnya visi misi dan tujuan gitu ya, sebetulnya apa sih visi misi dan tujuan ini? Saya yakin Bapak dan Ibu ini kata-kata yang sangat umum dan sering sekali Bapak dan Ibu dengar atau gunakan, mungkin sudah lakukan juga gitu ya, ikut terlibat dalam perumusannya gitu ya. Tapi di sini sebetulnya pentingnya merumuskan visi misi dan tujuan ini karena visi misi dan tujuan satuan pendidikan ini adalah referensi warga satuan pendidikan terkait dengan arah pengembangan dan prioritas satuan pendidikan gitu. Jadi dengan memiliki visi misi dan tujuan yang jelas yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, pastinya warga satuan pendidikan akan lebih terarah terhadap apa sih yang menjadi tujuan dari satuan pendidikan. Nah, ini adalah langkah awal nih Bapak dan Ibu dalam perumusan ini gitu ya, yang sangat penting sebagai acuan utama ketika Bapak dan Ibu sahabat GTK akan merancang pembelajaran yang berkualitas gitu. Jadi memang untuk satuan pendidikan ini yang harus diingat, visi misi dan tujuan satuan pendidikan harus selalu berpusat kepada peserta didik. Itu kalau kita bicara mengenai visi, berarti bagaimana sih visi yang dituliskan tersebut menggambarkan peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang satuan pendidikan masing-masing. Lalu nilai-nilai yang ingin dituju apa sih berdasarkan hasil analisis karakteristik satuan pendidikan. Lalu nilai apa nih yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila yang pastinya mengacu pada standar kompetensi lulusan atau standar tingkat pencapaian perkembangan anak untuk PAUD. Ada yang berbayar, ada yang enggak. Dari situ Bapak dan Ibu sahabat GTK, berikutnya. Oke, nah ini yang perlu dilihat juga ya Bapak dan Ibu, bagaimana ketika melakukan
perumusan gitu ya Bapak dan Ibu, saya yakin di satuan pendidikannya masing-masing mungkin juga sudah melihat gitu ya, sudah membuat visi misi dan tujuan satuan pendidikannya masing-masing. Nah, yang perlu dilihat kembali gitu ya, jika Bapak dan Ibu memang sudah membuat, Bapak dan Ibu bisa melihat kembali gitu ya, bagaimana yang perlu ditajamkan dalam visi misi satuan pendidikan yang sudah ada gitu ya. Lalu jika memang belum tajam, perlu membuat visi misi yang lebih sesuai tidak ya gitu ya, dengan kondisi lingkungan dan karakteristik peserta didik. Sudah sesuai belum ya dengan kondisi lingkungan dan karakteristik peserta didik yang sudah dianalisis sebelumnya gitu ya. Kemudian apa saja nih yang mau menjadi prioritas gitu. Kemudian kalau ingin lihat tujuan, apakah kompetensi yang sudah dimiliki peserta didik gitu ya, itu sudah tercakup di dalam kalimat-kalimat tujuan satuan pendidikan, sehingga dilihat kembali gitu ya Bapak dan Ibu, apakah memang saat melakukan analisis lingkungan belajar ini, visi misi dan tujuan ini tidak bertentangan dengan kerangka kurikulum yang ditetapkan oleh pusat gitu ya. Jadi kalau kita lihat visi misi dan tujuan memang harus selalu selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, yang berikutnya Bapak dan Ibu, kita akan membahas mengenai komponen 3, pengorganisasian pembelajaran. Jadi setelah Bapak dan Ibu mungkin sudah terbayang gitu ya visi misinya seperti itu. Nah, kita harus menentukan nih gitu ya, pembelajarannya akan diorganisasikan seperti apa gitu ya. Kalau kita bicara mengenai nextnya, pengorganisasian pembelajaran, ini caranya satuan pendidikan Bapak dan Ibu masing-masing nih dalam mengatur pembelajaran muatan kurikulum dalam satu rentang waktu. Jadi di sini Bapak dan Ibu sahabat GTK akan mengatur beban belajar dalam struktur kurikulum, muatan mata pelajaran, lalu area belajarnya, kemudian pengaturan waktu belajarnya, lalu proses pembelajarannya, yang pastinya merupakan turunan gitu ya dari visi misi dan tujuan tersebut gitu ya. Dan pengorganisasian pembelajaran ini mendukung untuk tercapainya visi misi dan tujuan satuan pendidikan. Nah, penyusunan struktur kurikulum nih hal yang penting juga nih Bapak dan Ibu dalam mengorganisasikan pembelajaran, karena struktur kurikulum ini merupakan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dan merupakan aplikasi dari konsep pengorganisasian konten dan beban belajar. Nah, kalau dari kurikulum Merdeka, pembelajaran dibagi menjadi 2 kegiatan utama ya Bapak dan Ibu, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kegiatan pembelajaran intrakurikuler untuk setiap mata pelajaran dirancang agar peserta didik dapat mencapai kemampuan yang tertuang di dalam capaian pembelajaran Bapak dan Ibu. Nah, kalau untuk praktik kerja lapangan, untuk SMK, magang untuk SMA LB termasuk ke dalam pembelajaran intrakurikuler. Nah, jadi untuk PKL dan magang ini Bapak dan Ibu tujuannya untuk menumbuh kembangkan karakter dan budaya kerja yang profesional. Lalu juga meningkatkan kompetensi peserta didik sesuai kurikulum dan kebutuhan kerja, dan juga menyiapkan kemandirian peserta didik untuk bekerja dan berwirausaha. Nah, untuk sekolah SPK, capaian pembelajaran yang dimaksud capaian pembelajaran untuk 3 mata pelajaran wajib, yaitu agama, bahasa Indonesia, dan pendidikan Pancasila bagi peserta didik WNI, dan 2 mata pelajaran wajib, bahasa Indonesia bagi penutur asing dan Indonesian Studies bagi WNA, serta tentu saja tujuan pembelajaran yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan asing. Nah, kalau untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini merupakan kegiatan kokurikuler Bapak dan Ibu. Kegiatan kokurikuler ini dirancang terpisah dari intra yang bertujuan untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan atau standar tingkat pencapaian perkembangan anak untuk PAUD. Nah, Bapak dan Ibu, tujuan pembelajaran proyek ini tidak harus dikaitkan dengan tujuan materi pelajaran intrakurikuler. Nah, untuk PAUD, proyek profil pelajar Pancasila ini bertujuan untuk pengayaan wawasan dan penanaman karakter sejak dini. Nah, selain itu, satuan pendidikan dapat menyusun juga kegiatan ekstrakurikuler Bapak dan Ibu. Kegiatan ekstrakurikuler ini kegiatan di luar jam belajar intra yang masih di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan. Nah, kegiatan ini tujuannya memang untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan
peserta didik secara lebih optimal. Harapannya bisa mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Nah, kalau bicara mengenai ekstrakurikuler nih, ada yang wajib Bapak dan Ibu dan juga pilihan, misalnya contohnya yang wajib untuk pendidikan kepramukaan, kemudian kegiatan pilihan pastinya disesuaikan dan dikembangkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan bakat dan minat peserta didik di satuan pendidikannya masing-masing. Baik, Bapak dan Ibu, ketika kita memilih atau menetapkan gitu ya, pengorganisasian pembelajaran, yang pertama harus diingat adalah kita harus mengidentifikasi dulu kebutuhan dari pengorganisasian pembelajaran ini gitu ya. Nah, ketika kita menentukan struktur kurikulumnya dan program pembelajaran satuan pendidikan, ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan gitu ya. Yang pasti yang pertama, memprioritaskan kebutuhan peserta didik ini selalu menjadi tujuan utama kita, selalu harus diingat gitu ya. Menyesuaikan sumber daya pendidik dan tenaga pendidikan yang dimiliki oleh satuan pendidikan masing-masing, kemudian mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana satuan pendidikan, mempertimbangkan keterlibatan satuan pendidikan dengan kemitraan dan instansi terkait, ini untuk SMK dan SMLB, kemudian untuk sekolah SPK mempertimbangkan keterlibatan satuan pendidikan dengan kemitraan lembaga pendidikan asing. Nah, harapannya dengan melakukan analisis kebutuhan untuk pengorganisasian dan perencanaan pembelajaran ini, satuan pendidikan memiliki arah yang lebih jelas, Bapak dan Ibu sahabat GTK, dalam menyusun serta merancang pembelajaran yang lebih aktual dan kontekstual untuk peserta didik. Iya, penyampaian materinya. Baik, berikutnya. Nah, untuk pengorganisasian pembelajaran ini ada beberapa pendekatan mata pelajaran, tematik, integrasi, dan blok, sistem blok. Berikutnya. Mungkin saya agak sedikit cepat ya Bu Dwi ya. Mungkin kalau pendekatan yang pembelajaran mata pelajaran ini pendekatan yang sudah cukup familiar mungkin untuk Bapak dan Ibu sahabat GTK ya, di mana memang setiap pembelajarannya dilakukan terpisah antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain. Tatap mukanya juga dilakukan rutin setiap minggu. Jam tatap mukanya sesuai dengan yang ditetapkan masing-masing satuan pendidikan berdasarkan ketentuan minimal dari pemerintah. Nih misalnya contohnya kalau pendekatan mata pelajaran ini kan akan dilihat gitu ya, bagaimana sih tujuan pembelajarannya di setiap mata pelajaran, kemudian bagaimana asesmen dan kegiatan untuk setiap mata pelajaran tersebut akan dirancang gitu ya. Ini ada saya berikan contoh di nextnya. Ini di jenjang SMP gitu ya, ini tentu saja apa yang sudah ditetapkan oleh Kepmen, di Kepmen itu adalah minimum tiap satuan pendidikan bisa menambahkan misalnya jika memang sesuai dengan kondisi satuan pendidikannya masing-masing gitu ya. Ini salah satu contohnya Bapak dan Ibu, contoh pengorganisasian muatan pembelajaran berdasarkan pendekatan mata pelajaran. Kemudian berikutnya ada juga ini contoh yang untuk paket D ya Bapak dan Ibu. Di sini bagaimana pengorganisasian SKK ini tuh fleksibel karena disesuaikan dengan kebutuhan dan analisis dari satuan pendidikan. Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu juga bisa melihat contoh-contohnya. Oh iya, samain. Nah, berikutnya. Soalnya nanti kalau ada yang kurang juga saya sendiri. Nah, pengorganisasian pembelajaran yang berikutnya adalah pendekatan tematik. Nah, di sini pendekatannya pembelajaran disusun berdasarkan tema yang mengetahui kompetensi minimumnya di berbagai mata pelajaran. Kemudian juga mengintegrasikan kompetensi dari berbagai mata pelajaran. Di sini bisa melihat pendekatannya mata pelajaran. Kalau SD biasanya pembelajarannya bisa menggunakan mata pelajaran atau tematik ini gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini contohnya gitu ya. Kalau kita lihat mengenai pengorganisasian muatan pembelajaran dengan tematik, ini contoh-contohnya bagaimana di salah satu SD ini ada 6 tema gitu ya, diatur dalam satu semester gitu ya, dan dihitung berapa JP-nya. Ini kurang lebih seperti ini. Berikutnya contoh untuk pendekatan pembelajaran yang secara integrasi. Di sini ini sudah melebur Bapak dan
Ibu ya, mata pelajarannya sudah melebur. Misalnya contohnya kalau kita lihat di sini tujuannya adalah memang untuk pemahaman konsep besar. Bagaimana contohnya membudidayakan tanaman obat untuk kehidupan rumah tangga dengan cara membuat apotek hidup. Nah, di sini mata pelajaran yang terintegrasi itu IPA, seni dan prakarya. Sehingga ketika dilakukan di dalam bentuk pengorganisasiannya berikutnya. Now, I feel very confident if I travel abroad. I don't need to hire interpreter anymore. The things to communicate in all life are all in here. Previously. Oke, nah bentuknya sudah lebih terlihat ini ya Bapak dan Ibu bagaimana pengaturan jadwalnya gitu ya, karena memang tentu saja disesuaikan dengan unit-unit yang diintegrasikan. Jadi sudah tidak terlihat lagi nih mata pelajaran apa gitu ya. Ini ada contoh dari PAUD. Iya, tambah 30. Nextnya. 5 ada. Kemudian ini juga ada contoh dari SMP Bapak dan Ibu. Baik. Nah, yang mungkin ini yang masih cukup baru ya Bapak dan Ibu, pendekatan berikutnya adalah pendekatan secara bergantian dalam blok waktu terpisah. Nah, ini pembelajarannya dikelola dengan berbagai macam pengelompokan Bapak dan Ibu. Jadi misalnya contohnya mata pelajaran IPS, bahasa Indonesia itu diajarkan dalam semester 1 saja gitu ya. Kemudian nanti mata pelajaran lain akan dilakukan dalam blok waktu yang terpisah gitu. Jadi memang pengelompokan ini pastinya dilakukan disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan masing-masing gitu, karena perlu dilihat alokasi waktu mata pelajarannya, lalu jumlah ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikannya, jumlah peserta didik, lalu berapa banyak nih paralel kelasnya, sehingga nanti akan dilihat bagaimana caranya untuk melakukan pengelompokan dalam sistem blok ini. Nextnya contohnya ini contohnya Bapak dan Ibu di level SMP, jadi sudah ada ya mata pelajaran ini masuk ke blok yang mana, sehingga proses belajarnya juga disesuaikan waktunya. Kemudian yang berikutnya. Nah, ini untuk yang SMK gitu ya, ini contoh penjadwalan sistem blok plus teaching factory. Tentu saja ini tuh contoh ya Bapak dan Ibu yang harapannya bisa dijadikan inspirasi, tapi tentu saja satuan pendidikan bisa mengembangkannya sendiri. Oke, berikutnya. Nah, komponen yang berikutnya adalah mengenai perencanaan pembelajaran. Nah, kalau kita bicara mengenai perencanaan pembelajaran, Bapak dan Ibu pasti ada lingkup yang di satuan pendidikan gitu ya, dan juga lingkup kelas gitu ya. Kalau lingkup satuan pendidikan kita membahas mengenai alur tujuan pembelajaran, silabusnya bagaimana sih gitu ya. Jadi bagaimana merumuskan dan menyusun alur dan tujuan pembelajaran yang dari capaian pembelajaran. Kemudian harapannya ini bisa mengarahkan satuan pendidikan ketika melakukan proses perencanaan, implementasi dan evaluasi pembelajaran secara keseluruhan. Kemudian ada juga perencanaan pembelajaran di ruang lingkup kelas. Gitu. Kalau ini lebih kepada modul ajar, kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran gitu ya, sehingga di sini Bapak dan Ibu sahabat GTK bisa menyusun gitu ya, Bapak dan Ibu guru gitu. Kita juga sebenarnya Kemendikbud juga menyiapkan contoh modul ajarnya yang disediakan oleh pemerintah, namun Bapak dan Ibu juga bisa menjadikan itu sebagai inspirasi dalam merancang modul ajar gitu ya, tentu saja dengan penyesuaian karakteristik dari satuan pendidikan dan peserta didik masing-masing, seperti itu. Nah, kalau misalnya dalam menyusun perencanaan pembelajaran ini, memang satuan pendidikan perlu memperhatikan beberapa hal ini ya, Bapak dan Ibu.